Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini kita akan membahas contoh-contoh soal lanjutan untuk materi limit fungsi trigonometri. Untuk video sebelumnya tentang limit fungsi trigonometri silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Di sini saya ada soal, hitunglah nilai dari limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X dibagi 1 dikurang cos 4X. Yang pertama kita lakukan adalah kita deteksi soal ini apakah kalau menggunakan substitusi langsung itu punya nilai ya. 0, X mendekati 0, 0 ini kita substitusikan langsung ke fungsi ini. Apakah memiliki nilai? Karena kita substitusikan langsung berarti ya untuk X-nya sama dengan 0 berarti kita substitusikan langsung, hasilnya adalah 1 dikurang cos 2 dikali 0 dibagi 1 dikurang cos 4 dikali 0. 2 dikali 0 0 ya, 4 dikali 0 0 berarti ini sama dengan 1 dikurang cos 0 dibagi 1 dikurang cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 di sudut trigonometri ya, cos 0 itu nilainya adalah 1, berarti 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 ini adalah nilai hasilnya adalah tidak terdefinisikan ya, tidak terdefinisikan berarti kita anggap bahwa cara langsung ini tidak bisa kita gunakan, sehingga kita harus mengolah dulu soal ini bagaimana dengan formula-formula rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah kalian dapatkan ya di jenjang sebelumnya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nilai dari soal ini. Oke. Ada dua cara yang akan saya sampaikan di sini. Cara pertama adalah saya akan menggunakan formula dari rumus identitas trigonometri ya, pernah kalian dapatkan. Dan cara yang kedua kita menggunakan dalil Hospital ya, atau turunan. Cara pertama dulu. Cara yang pertama, kalian masih ingat ada rumus dari cos 2X ya, cos 2X. Karena di sini kan ada, di soalnya ada cos 2X, bagaimana kita mengubah cos 2X ini sehingga akan mudah kita olah ya. Biasanya kita kemarin sudah ada video yang tentang hubungan sin dengan tan ya. Nah, itu sin dengan tan kita jadikan sin atas dan sin bawah, atau bagaimana supaya bisa kita sederhanakan. Cara yang kedua, yang pertama kalian ingat dulu yang cos 2X. Cos 2X ini ada 3 formulanya ya. Saya ingatkan kembali, cos 2X ini ada 3 formulanya. Yang pertama kita bisa menggunakan cos kuadrat X atau cos X kuadrat dikurangi sin kuadrat X. Ini formula yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 cos kuadrat X dikurang 1. Kemudian yang ketiga bisa dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Dari 3 ini silahkan kalian pilih mana yang bisa kalian gunakan untuk mengolah dari soal ini. Saya akan menggunakan formula yang ketiga ya, formula yang ketiga untuk mengolah soal ini. Oke. Saya tulis di sini soal yang tadi adalah limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X dibagi 1 dikurang cos 4X. Cos 2X saya akan ubah dengan formula yang ketiga ini ya. Saya akan ubah dengan formula yang ketiga ini. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan ya, limit X mendekati 0,
1 dikurang cos 2x, saya ubah dengan formula yang ketiga ini, berarti menjadi buka kurung ya, karena ini satu kesatuan, 1 dikurang 2 sin kuadrat x dibagi. Nah, bagaimanakah kita mengolah yang cos 4x? Cos 4x ya, ini bisa saya jadikan seperti ini ya, cos 4x. Ini cos 4x ini bisa saya ubah menjadi cos 2 kali 2x. Boleh ya seperti ini. Cos 2 kali 2x. Sedangkan cos 2x ya, cos 2x ini rumusnya ya, ini anggap satu kesatuan, ini saya benarin ya. Ini anggap x ya, sama dengan yang ini, cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ini anggap x-nya, ini 2x. Berarti cos 2x, kalau saya menggunakan formula yang ketiga seperti ini, yang berubah di mana? Ininya ya, ini bukan x tapi menjadi 2x. Sehingga saya bisa ubah untuk cos 2x ini ya, cos 2x ini sama dengan, saya tulis di sini ya, untuk cos 2x ini berarti kalau formulanya dengan ini sama dengan berapa? 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x, gitu ya, sin kuadrat 2x. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah yang bawah. Oke. 1 dikurang cos 4x, berarti di sini saya tulis 1 dikurang cos, maaf ya, cosnya sudah saya rubah, 1 dikurang 1 dikurang 2 ya, sin kuadrat berapa? Ubah yang ini sama dengan yang ini yang sudah kita olah tadi, 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Nah, seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya ini? Nah, kemudian kita olah lagi sama dengan ya, limit x mendekati 0, kita keluarkan dari kurungannya ini ya, kurungannya kita keluarkan. Hati-hati kalau mengeluarkan bilangan dari dalam kurung, kalau ada tanda seperti ini negatif terutama, maka dikalikan masuk ya. Sama dengan 1 dikurang 1, negatif dikali 1 berarti tetap 1, negatif dikali negatif 2 berarti sama dengan 2 sin kuadrat x. Yang bawah juga demikian, 1 dikurang 1 ya, 1 dikurang 1, negatif dikali negatif, yang dalam dimasukkan, jadi ditambah 2 sin kuadrat 2x. Hati-hati ya, yang atas x, yang bawah 2x. 1 dikurang 1 0, 1 dikurang 1 0, berarti karena ini 0 dengan 0, maka yang tersisa adalah 2 sin kuadrat x dibagi ya, bawahnya 2 sin kuadrat 2x. Nah, sin kuadrat 2x, sin kuadrat 2x ini ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, untuk pangkat 2 di tengah seperti ini menandakan bahwa sin x-nya ada 2. Kalau yang ini berarti sin 2x-nya ada 2 ya, perkalian dari sin 2x kali sin 2x. Yang atas sin x kali sin x. Saya bisa jabarkan di sini, berarti ini 2 dikali sin x dikali sin x. Yang bawahnya 2 dikali sin 2x dikali sin 2x. Ini boleh saya coret ya, karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian untuk yang ini bisa saya pisahkan, kita menggunakan teori yang 8 poin di hubungan antara sin dengan tan yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya itu ya. Ini bisa
karena ini satu kesatuan sin X, bawahnya juga sin 2X, sin X, sin 2X, maka kita ambil yang koefisiennya. Koefisiennya di sini berapa? 1, di sini 2 ya. Yang koefisiennya yang ini dan koefisiennya yang ini ya, kita ambil. Saya ingatkan kembali, ini kan koefisiennya 1, meskipun tidak dituliskan di sini kan 1, yang ini kan 2, ini juga 1, yang ini 2. Berarti saya bisa menuliskan di sini hasilnya ya /1 dibagi 2 dikali 1 dibagi 2 sama dengan berapa? 1/4. Inilah jawabannya. Oke. Kemudian cara yang kedua, bagaimanakah dengan cara yang kedua? Tulis di sini cara yang kedua ya. Cara yang kedua ini kita menggunakan teori turunan atau dalil L'Hopital ya. Soalnya saya tulis dulu, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 2X dibagi 1 dikurang cos 4X ya. Ini tadi soalnya. Kalau kalian sudah mahir di teori turunan, terutama turunan trigonometri, cara ini lebih mudah karena lebih simpel dan cepat ya. Kita langsung saja ya. Saya turun ke bawah saja di sini. Saya tulis di sini limit X mendekati 0, turunan dari 1, langsung turunan dari 1 berapa? Karena semua angka atau bilangan yang tidak mengandung variabel, bilangan konstan itu turunannya adalah 0 ya, turunannya adalah 0. 1 turunannya 0. Berarti yang bawah juga sama ya, turunannya yang satu ini adalah 0. Kemudian di sini ada negatif cos 2X. Nah, turunan dari trigonometri, silahkan dibuka lagi ya materinya untuk turunan fungsi trigonometri. Untuk kalau misalnya ini adalah kalau soalnya seperti ini cos 2X, maka yang kita turunkan adalah yang dalam dulu ya, yang dalam dulu ini. Nah, 2X dulu kita turunkan. Turunan dari 2X berapa? Turunan dari 2X adalah 2 ya, karena di sini pangkatnya 1, pangkat variabelnya 1, pangkat X-nya 1, berarti turunannya adalah 2 dikurang 2, buka kurung. Nah, kemudian baru turunan dari cos X. Kalian masih ingat turunan dari cos X? Saya tuliskan di sini ya, turunan dari cos X ya. Kalau sin X ya, sin X turunannya adalah cos X. Ya, turunannya adalah cos X. Kalau fungsinya cos X turunannya adalah negatif sin X. Nah, nih. Kemudian berarti kalau di soal yang ini ya, di soal yang ini cos 2X turunannya adalah negatif sin 2X. Kita tulis di sini negatif sin 2X. Kemudian yang bawah juga seperti itu. Turunan dari bilangan 1 adalah 0 karena konstan. Kemudian cos 4X. 4X turunan dari 4, berapa turunan dari 4? Turunan dari 4 adalah 4 ya, 4X ya maksud saya. Turunan dari 4X yang ini dulu kita turunkan. Turunan dari 4X adalah 4. Kemudian turunan dari cos 4X itu sendiri ya, karena turunan dari cos itu adalah negatif sin, berarti kita tulis negatif sin 4X. Nah, ini mengikuti, kalau di sini X, di sini X. Kalau 4X berarti ya di sini juga 4X. Oke. Kemudian sama dengan limit X mendekati 0 ya. Ini
min 2 min 4 ya, min 2 min 4. Min bisa kita kalikan masuk ya, min kali min jadi plus, berarti saya tulis di sini 2 sin 2x dibagi min dikali min jadi plus 4 sin 4x. Nah, karena ini kita menggunakan materi yang sebelumnya itu hubungan sin dan tan itu ada ya, sin x dengan sin x atas, sin x bawah, berarti yang kita ambil adalah koefisiennya ini saja ya, koefisiennya ini 2 dengan 4, berarti sama dengan hasilnya adalah langsung 2/4, karena ini konstan ya, 2/4 kita tulis dikali yang ini 2/4. Atau bisa juga saya sederhanakan, karena 2/4 itu 1/2 dikali 1/2 dikali dengan 1/2, hasilnya adalah 1/4. Ya, inilah jawabannya. Ternyata jawabannya sama ya. Ya, cara yang kedua ini sama, hasilnya 1/4, dan cara yang pertama tadi juga hasilnya 1/4. Jadi silahkan kalian memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Apakah menggunakan cara pertama ataukah menggunakan cara kedua? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal hitunglah nilai dari limit x mendekati 0 cos x dikurang 1 dibagi tan kuadrat 2x atau tan 2x kuadrat. Nah, ini kalau kita menggunakan substitusi langsung 0, maka dipastikan juga hasilnya tidak terdefinisikan, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode substitusi langsung. Metode yang bisa gunakan adalah kita mengolah soal ini bagaimana dengan formula-formula yang pernah kalian pelajari, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari limit fungsi ini. Oke, kemudian limit fungsi ini akan saya ubah dalam bentuk seperti ini ya. Saya langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah saya tulis di sini langsung di bawahnya ya. Sama dengan ini saya ubah ya, limit x mendekati 0 cos x dikurang 1, saya akan balik arah. Boleh nggak misalnya saya balik arah begini? Ya, kalau begini kita langsung balik saja nggak boleh, tapi boleh jika di sini kita kasih tanda negatif. Kenapa? Karena negatif 1 ini tidak akan mengubah nilainya. Negatif dikali 1 negatif 1, negatif dikali negatif cos x hasilnya positif cos x. Jadi nggak akan mengubah nilai, nggak apa-apa dibalik. Tapi harus ada caranya ya untuk membalik seperti ini. Kecuali kalau dua-duanya dalam posisi positif. Jadi kalau dibalik A plus B sama dengan B plus A, jadi nggak masalah. Karena ini negatif, jadi harus dikasih negatif di sini. Kenapa harus dibalik? Ya karena nanti kita akan olah ya, nanti. Oke, kemudian saya bagikan di sini tan kuadrat 2x ya, tan kuadrat 2x. Kemudian sama dengan bagaimanakah caranya supaya cos x ini bisa kita formulakan menjadi sin. Kenapa? Karena di 8 poin yang pernah saya jelaskan di video yang sebelum-sebelumnya itu bahwa ada hubungan antara sin dengan tan, sehingga bisa kita coret nanti di sini kan. Karena ini dalam cos jadi nggak bisa, jadi kita akan ubah. Cara mengubahnya seperti di yang pertama tadi ya, di contoh soal yang pertama tadi kan saya ada menjelaskan bahwa cos 2x itu ada 3 formulanya. Ini saya ambil satu saja. Formulanya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Ya, formulanya yang tadi adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Nah,
kan ini cos 2x. Nah, bagaimana kalau misalnya cos x? Bagaimana kalau cos x? Ya, kalau cos x berarti apa perbedaannya? Di sini 2x, di sini 1x. Berarti perubahannya itu adalah di ini, di belakangnya ya, di belakangnya. Bukan x lagi, tapi kalau 2 di sini yang belakang nilai x-nya koefisiennya 1. Yang ruas kanan 2x, yang ruas kiri 2x, yang ruas kanan 1x. Berarti kalau ruas kiri 1x, yang ruas kanan berapa? Pakai perbandingan ya, 2 banding 1. Kalau 1 banding berapa di sini? Setengah. Oke, berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x. Inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah nilai cos x-nya. Yang ini ya, cos x-nya ini kita ubah. Oke, lanjut. Kita kerjakan di sini berarti sama dengan limit x mendekati 0. Negatif 1 dikurang cos x-nya berubah menjadi ini ya, yang saya kasih warna merah ini. Jadi karena ini satu kesatuan, saya kasih dalam kurung lagi, nggak masalah. Ada kurung di dalam kurung, nggak masalah. 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah x, seperti ini kan ya, dibagi dengan tan kuadrat 2x, seperti ini. Nah, kemudian kita, karena di sini ada double kurung ya, kita buka ya, kita buka dulu satu persatu. Ini saya akan jelaskan dengan detail. Kita buka kurung yang dalam. Limit x mendekati 0 dikurang 1 dikurang, hati-hati kalau membuka kurung kalau di sini tanda negatif, karena harus dikalikan ya, negatif dikali negatif jadi positif 2 sin kuadrat setengah x. Oke, dibagi dengan tan kuadrat 2x. 1 dikurang 1 berapa? 0. 1 dikurang 1 0 ya. Oke. Berarti di sini ada nilai negatif, ada nilai negatif di sini. Saya tulis di sini limit x mendekati 0, berarti ini hasilnya 0. Negatif dikali positif 2, berarti saya tulis negatif 2 sin kuadrat setengah x dibagi tan kuadrat 2x. Seperti yang saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya ya, bahwa kalau penulisan seperti ini, yang pangkat 2 di tengah ini sama saja dengan ini ya, sin setengah x dikali sin setengah x. Nah, jadi ada dipangkatkan, bisa ditulis satu saja, dipangkatkan duanya, nulisnya di tengah. Bisa kalau pakai kurung baru di pinggir ya. Jangan tidak ada kurungnya. Kalau tidak ada kurungnya maka akan bernilai berbeda. Yang pangkat 2 adalah x-nya bukan sin-nya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk menyelesaikan ini ya. Limit x mendekati 0. Limit x mendekati 0. Min 2 ini saya pisah, saya jadikan seperti ini, dikali sin setengah x dikali sin setengah x dibagi tan 2x dikali tan 2x, karena dia ada 2. Nah, ini bisa saya pisahkan dengan 8 poin hubungan sin dengan tan ya, ada di video saya sebelumnya, nanti bisa saya masukkan di deskripsi video ini ya. Nah, di hubungan sin dengan tan, maka kalau seperti ini nilai yang kita ambil tinggal koefisiennya aja, atas dibagi bawah, atas dibagi bawah. Oke. Kemudian kita lanjut, karena sudah seperti ini dan kita menggunakan rumus hubungan sin dengan tan, maka bisa langsung yang ini konstan ya, kita tulis saja negatif 2. Kemudian yang ini tinggal setengah dibagi 2 ya, yang sin tan yang pertama, yang kedua
setengah dibagi 2. Sama dengan berapa ini? Setengah dibagi 2 berapa? Ya, setengah dibagi 2 adalah 1/4. 1/4 berarti sama dengan di min negatif 2/16 bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1/8. Inilah hasilnya.